Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan iringan. Peta kompetensi pembelajaran. Di sini kita akan meragakan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Bentuk penyajian tari ada 3. Yang pertama ada tari tunggal, yang kedua ada tari berpasangan, dan yang ketiga ada tari berkelompok. Pengolahan pola lantai pada setiap bentuk tari tentu saja berbeda-beda. Pada tari tunggal, pengolahan pola lantai dilakukan secara individu. Dan pada tari berpasangan, pengolahan pola lantai dilakukan secara berpasangan atau 2 orang atau 4 orang. Pada tari berkelompok, pengolahan pola lantai dilakukan secara bersamaan dan harus bekerja sama satu sama lain. Berlatih meragakan gerak tari. Dalam tarian tentu saja harus ada ruang, waktu, dan tenaga. Itu merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ketika seseorang melakukan gerak, tentu memerlukan ruang, waktu, dan tenaga. Seorang penari harus mampu mengolah ruang, waktu, dan tenaga sehingga gerakan yang dilakukan itu nampak dinamis. Pengolahan unsur gerak pada tari tunggal berbeda dengan tari berpasangan dan tari berkelompok. Tari tunggal, kemampuan individu lebih menonjol. Sedangkan pada tari berpasangan dibutuhkan kemampuan saling mengisi gerak. Pada tari berkelompok dibutuhkan kerjasama yang baik untuk menjalin kekompakan. Karakteristik gerak dalam ruang, waktu, dan tenaga antara lain. Coba praktikan gerak individu berikut. Iringan dalam tari. Iringan adalah serangkaian bunyi nada-nada yang diselaraskan sesuai maksud dan tujuan. Iringan dalam tari merupakan pasangan serasi dalam membentuk kesan dalam sebuah tarian. Iringan dalam tari ada 2. Yang pertama ada iringan internal dan yang kedua ada iringan eksternal. Iringan internal yaitu berasal dari diri manusia itu sendiri. Contohnya tepuk tangan, tepuk dada, hentakan kaki, suara dari manusia itu sendiri, dan lainnya. Yang kedua ada iringan eksternal, yaitu berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Contohnya ada gitar, gamelan, suling, dan lainnya. Fungsi iringan dalam tari ada 4. Yang pertama, sebagai iringan suatu penyajian. Kedua, sebagai pengatur waktu. Yang ketiga, sebagai pemberi ekspresi gerak. Yang keempat, sebagai pemberi gambaran suasana. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.